hidup kami. Karena kami tahu semuanya baik, semua terjadi di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 di dalam Renungan Harian. Hari ini judul renungan kita adalah Kasih Setia Tuhan Tidak Terbatas. Diambil dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ada sebuah lagu yang begitu terkenal yang ditulis oleh Thomas Obadiah Kislong pada tahun 1923. Lagu ini berjudul Great is Thy Faithfulness. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Besar Setiamu. Lagu ini diinspirasi dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 dan merupakan kesaksian hidupnya yang sering dilanda sakit. Di dalam sakitnya ia menulis lagu ini bahwa kesetiaan Tuhan selalu baru di sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Masa-masa sulit yang membuat kesedihan dan terkadang membuat kita meragukan kehadiran Tuhan. Nabi Yeremia adalah seorang yang mengalami banyak kepedihan dalam hidupnya. Sampai ia menulis kitab Ratapan yang isinya adalah kepedihan dan kedukaan. Karena kehancuran Yerusalem oleh Babel di sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Kehancurannya begitu menyedihkan dan menggambarkan kondisi kekalahan Israel dan pembuangannya ke Babel. Namun di pasal 3 kita melihat ada secercah harapan, khususnya di ayat 22 sampai 31. Di tengah-tengah kepedihan, penulis masih menampilkan 3 karakter Allah yang sangat menonjol, yakni yang pertama, kasih setia Tuhan, atau bahasa aslinya adalah Chesed. Ini adalah kasih Allah yang besar, kasih yang tidak berkesudahan. Paulus menuliskannya dalam 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Meskipun apa yang dialami oleh umat Israel, namun mereka sadar bahwa itu semua terjadi karena murka Tuhan atas pemberontakan mereka kepada Tuhan. Namun mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka karena Ia penuh kasih dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih-Nya tidak dibatasi oleh apapun situasi yang kita hadapi. Tidak dibatasi juga oleh kelemahan kita. Yang kedua, karakter penuh rahmat atau raham. Ia adalah penyayang. Mazmur 86 ayat 15 mengatakan, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Tuhan adalah panjang sabar. Bagaimana sabarnya Ia melihat ketidaksetiaan umatnya. Yang ketiga saudara, Allah yang setia, emunah. Ia tetap setia meski apapun yang terjadi. Ada 3 hal yang memiliki kesamaan arti, yakni 1. Tidak berkesudahan. 2. Tidak habis-habisnya. Yang ketiga, selalu baru setiap pagi. Kesamaan ini berarti sebuah penegasan kepada kalimat sebelumnya bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah habis, dan akan diperbaharui setiap pagi. Mungkin di malam hari kita lelah, letih,
Tetapi ketika kita beristirahat dengan baik dan esok paginya ketika kita bangun, kita sudah segar. Kita sudah semangat kembali dan siap untuk berkarya. Nah, kasih setia Tuhan adalah seperti ini. Tidak pernah berhenti dan selalu baru. Namun mengetahui saja akan hal ini tidak banyak faedahnya bagi siapapun, kecuali jika kita memilikinya. Itu sebabnya di ayat 24 penulis membuat pernyataan penting, yakni Tuhan adalah bagianku. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dengan memiliki Tuhan, maka semua yang menjadi karakternya Tuhan, yakni kasih setia, penuh rahmat dan setia, akan otomatis menjadi bagiannya. Sehingga ia bisa menaruh harapannya kepada Tuhan. Ada banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, yang tahu bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Bahkan kesetiaannya tidak pernah berkesudahan dan tidak terbatas. Namun meski setiap minggu ia mendengar berita tersebut, ia tidak pernah memilikinya. Ia tidak pernah mengalami secara pribadi kasih dan setia Tuhan. Karena mungkin ia terlalu mengandalkan kekuatannya sendiri, atau ia hanya menganggap itu sebagai agama saja. Ayub pun demikian, sampai pada ia mengalami sendiri kasih setia Tuhan. Baru ia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat yang kelima. Daud mengalami Tuhan sepanjang hidupnya. Ia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 26. Sebab itu Daud hanya menginginkan Allah baik di bumi maupun di surga. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Apakah saudara membutuhkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak pernah berkesudahan dalam pergumulanmu dan di dalam hidupmu? Engkau juga bisa memilikinya jika engkau menjadikan Yesus Kristus menjadi bagianmu. Ia memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh manusia, yakni keselamatan dan hidup kekal. Ia memberikannya cuma-cuma karena ia tahu manusia tidak akan mampu mendapatkannya dengan usaha apapun. Hanya oleh anugerah dan kasih setia Tuhan saja. Sebab itu terimalah Yesus menjadi bagian dalam hidupmu yang tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar. Untuk anugerah keselamatan yang begitu tidak bisa terbayangkan oleh akal pikiran kami. Kau melebihi kemampuan kami berpikir dan memahami. Kau mengasihi kami, Kau sudah mati bagi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan, tidak ada habis-habisnya, bahkan selalu baru setiap pagi. Kami membutuhkan kasih-Mu, kami memerlukan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa untuk renungan pagi ini yang menguatkan kami, dan kami membutuhkan kasih setia itu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.